sudah hafal Quran ya, bisa cepat hafal Quran, Masya Allah. Jadi membuat kita yang sudah sejak Islam lahir itu agak-agak malu gitu ya, agak-agak minder. Sudah hafal Quran ya, bisa cepat hafal Quran, Masya Allah. Jadi membuat kita yang sudah sejak Islam lahir itu agak-agak malu gitu ya, agak-agak minder. Tapi ini Dokter Karissa bisa cepat hafal Quran. Bisa di-share dok mungkin rahasia atau tipsnya seperti apa? Iya, sebenarnya sih belum ya, maksudnya masih berusaha menghafalkan karena untuk hafalan juz am aja juga kadang belum lancar juga gitu ya. Tapi ya awalnya tuh memang saya juga agak sangsi ya, apa bisa gitu ya menghafalkan Quran gitu kan dengan apalagi bahasanya asing lagi gitu. Nah, saya tuh terus terang keterampilan bahasa kurang. Kalau adik saya mungkin itu dia bisa bahasa Jerman, bahasa yang lain gitu. Tapi saya keterampilan bahasa sebenarnya kurang gitu. Tapi Masya Allah gitu ya, saya melihat gitu bahwa kan Rasulullah dan mayoritas sahabat itu kan bahkan umi ya, buta huruf gitu kan. Ya, betul. Mungkin kalau saya buta huruf Arab mungkin ya berarti ya bisa ya kalau Rasulullah bisa gitu kan. Terus saya juga pikir kalau anak-anak mungkin lebih hafal, lebih cepat gitu. Tapi saya balik lagi, tapi Rasulullah juga sahabat itu kan baru dapatnya itu juga bukan di usia yang muda ya, sudah cukup berumur juga gitu kan. Ya. Sudah tua juga. Jadi itu kayak motivasi saya juga. Dan Masya Allah lagi janji Allah ya dalam surat Al-Qamar itu bahkan 4 ayat berturut-turut, ayat yang sama 17, 22, 32, 40 itu bilang bahwa ya Allah sudah mudahkan Quran itu bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi dari situ saya udah niatkan aja untuk belajar seperti itu. Saya percayalah kalau Rasulullah itu kan dan sahabat-sahabat itu nggak menjadikan itu beban sepertinya ya, bahkan mereka tuh seperti antusias banget gitu sampai menantikan ayat-ayat itu diturunkan gitu. Jadi saya menyiapkan itu saja, hanya niat kemudian menyiapkan antusias itu gitu. Nah, untuk saya yang sebenarnya IQ-nya sih nggak cerdas di rata-rata gitu, benar sejujurnya itu di rata-rata aja gitu, bukan yang cerdas banget. Tapi ya mungkin saya juga baru tahu ya arti nama saya itu katanya di bahasa Arab Karissa itu tekun, istiqomah gitu, makanya nggak ganti nama karena artinya udah bagus ya. Jadi saya itu Mbak kemana-mana itu bawa notos kecil waktu awal belajar itu. Jadi kalau baru tahu ada doa yang bagus gitu, saya tulis Arabnya sama Indonesianya, notos segini doang gitu. Jadi masuk ke kantong bisa, ke tas bisa. Nah terus habis itu doa saya tulis, kalau ada apa namanya tadi ayat yang bagus juga saya tulis di situ gitu. Nah apa namanya buat dihafal kayak gitu. Di mobil juga murotal saya pasang terus gitu. Jadi ya siapa tahu ya ikhtiar kita itu bisa bikin gampang hafal gitu kan. Gitu. Paling biasanya gitu sih cara ngafal. Dan saya diajarin juga oleh mentor saya itu, jadi habis kita baca yang bahasa Arabnya, alhamdulillah udah nggak buta lagi bahasa Arab. Kemudian saya baca terjemahannya, kemudian dari situ saya ada beberapa buku tafsir itu saya baca gitu. Nah kemudian ditadaburi juga untuk apa ya, untuk sesuai dengan saya pribadi gitu ya, saya dapat apa dan saya akan melakukan apa setelah membaca itu. Saya dibilang juga untuk nggak hanya kejar volume, target, khatam setiap bulan, satu kali setiap bulan gitu, tapi juga kalau bisa begitu baik gitu. Tapi juga sekarang saya mulai juga untuk tadi per surat itu saya lebih dalami lagi gitu. Nah alhamdulillahnya ternyata cara itu tuh membuat bisa lebih cepat hafal. Bahkan yang kayak sederhana ya, kayak anak-anak tuh saya sampai beli buku Al-Quran tulis itu yang tracing gitu Mbak, cuma tracing aja. Itu ternyata ngaruh juga untuk mempercepat hafalan ya gitu. Jadinya itu
nggak itulah, mungkin semoga ini ya tangan kita waktu menuliskan, waktu kita tracing itu Iya, saya iya. berdoa itu jadi saksi lah Allah, kalaupun saya belum bisa hafal nanti juga gitu ya, sampai saya dipanggil itu belum hafal, istilahnya ini tangan saya jadi saksi kalau saya berikhtiar untuk itu, karena kan dibilang hafalan kita itu yang menentukan tingkatan kita di surga. Betul gitu. sekali. Masya Allah, kalau saya nggak hafal saya mau ditaruh di mana gitu kan ya. Iya, iya, Gitu iya. Terus sebelum masuk Islam gitu ya, sebelum masuk Islam biasa kan kita kayak pengen tahu dulu ya dok ya, maksudnya mencari tahu dulu tentang Islam seperti apa. Sebelum masuk Islam ada nggak dokter kayak nyari-nyari tahu tentang Islam gitu dengan dengerin ceramah atau tausiah ustadz tertentu gitu, atau mungkin ustadz siapa mungkin? Iya, dulu itu saya sering dilihat di YouTube ya, Dokter Zakir Naik. Dokter Zakir Naik, Iya. saya juga suka nonton, suka banget kalau Banyak nonton banget itu, Masya kan Allah. soal itu bener-bener. kan. Itu saya baca, saya dengar, nonton, kemudian termasuk Ustadz Felix ya, bukan karena di Al-Fatih nih ya. Itu sejujurnya itu memang saya waktu itu ya pengennya sih pencarinya yang ahwat juga gitu ya, cuman kebanyakan itu yang saya lihat tuh banyakan yang ikhwan waktu saya cari itu Iya, gitu. Paling yang ahwat itu ada Kak Tere gitu ya. Nah itu saya perhatikan beliau, kemudian kalau waktu untuk belajar tentang akidahnya, kemudian tata cara sholat sebagainya, saya yang kan biasanya kalau YouTube tuh ada sebelah-sebelahnya ada teman-temannya apa gitu ya, itu ya Ustadz Adi Hidayat, kemudian saya tahu dari Ustadz Felix ternyata yang mengislamkan itu yang membawa menuntun syahadat Ustadz Fatih Karim, itu saya baca terus ya lingkungan itulah ya. Kemudian kalau sejarah itu saya biasanya dengarkan Ustazah Oki ya, itu beliau ngomongin biografi atau sejarah tuh bagus, termasuk juga Ustadz Firanda itu juga kalau bahas biografi itu detail banget. Itu saya itu sih rata-rata itu baru berkembang setelah masuk Islam ya. Itu yang baru saya lihat sebelum dalemin banget Islam gitu. Masya Allah. Sempat dokter itu menyebutkan bahwa ternyata Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi sebagai ideologi. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan tuh dok. Semoga nggak salah ya pernyataan apa-apa, saya Dok. itu. Nah, jadi gini, waktu saya sempat di pondok pesantren Mu'alafah yang di Sentul itu, kan pembinanya Umi Irina Handono. Nah, beliau itu prinsip pengajarannya itu saya memang nggak boleh dengan satu pengajar aja, misalnya dengan beliau saja gitu, tapi beliau mengundang beberapa ustazah untuk ngajar saya. Nah, kalau beliau kan spesialisasinya di kristologi ya, itu perbandingan agama. Kemudian saya diundang lagi ustazah lain yang terkait akidah. Terus ada lagi yang nanti terkait fikih. Nah, ada satu lagi nih Bu Ustazah Busari namanya, itu beliau mengajarkan tentang syariah, siasah, politik ya Islam, kemudian syakhsiyah Islam, kepribadian Islam. Nah, itu saya tertarik banget gitu ya. Saya selama ini melihat Islam tuh kayak beda ya, tapi saya nggak tahu bedanya tuh di mana gitu ya. Sampai saya akhirnya mempelajari itu dan seperti menemukan jawaban. Oh, itu sebabnya kenapa kok saya melihat Islam tuh berbeda. Jadi kalau pada umumnya agama pada umumnya itu mengurusinya hanya tentang ibadah, tentang akhirat gitu ya, tentang surga neraka gitu kan, kalau di Islam nanti ada pahala, ada ibadah seperti itu. Nah, Islam itu lebih dari sekedar itu gitu, dari akhirat, tapi juga memberikan pemecahan masalah untuk semua persoalan gitu. Habul minallah, terhadap Allah, terhadap diri kita sendiri, hablum minan nafsi, kemudian terhadap manusia yang lain, minanas ya. Nah, itu jadi lengkap juga, ada politik, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, pendidikan juga diatur semua gitu ya. Masya Allah gitu ya. Yang duniawinya juga tuh lengkap banget, sempurna banget gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai meninggal ya kan, itu semua ada gitu loh. Kalau kamu gini, kalau ini gitu ya. Itu yang saya lihatnya itu perbedaannya sih gitu. Jadinya
di situ nggak ada yang seperti ini gitu ya. Memang benar kan, dalam Al-Quran juga disebutkan innad dina indallahi Islam gitu ya. Apa namanya, ya memang yang sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ya hanya Islam gitu. Dan di Al-Maidah juga ayat 3 itu kan dibilang pada hari ini aku menyempurnakan agama ini bagi kalian gitu, memberikan nikmat pada kalian dan terhadap ya agama ini gitu. Jadi udah Masya Allah buat agama ini tuh sempurna banget gitu. Bahkan yang saat saya mencari kelemahannya gitu susah gitu. Even yang orang Islam mungkin sendiri masih agak nggak setuju atau pro kontra di misalnya ya poligami gitu ya, itu pun ketika saya dalami juga itu ternyata Masya Allah gitu ya gitu. Bahkan ternyata mungkin konsep poligami itu berbeda ya pada yang sekarang ini gitu kan. Poligami itu sebenarnya ada dua, poligini dan poliandri. Kita tuh agak salah kaprah gitu kan, bahwa sebenarnya yang laki-laki satu perempuannya lebih dari satu itu poligini gitu kan. Yang perempuannya satu laki-laki banyak poliandri gitu. Kalau poligami dua itu gitu. Kemudian ternyata yang ya kalau konsep sekarang dibilang poligami itu seperti action dan sebagainya, sebenarnya artinya sebenarnya itu lebih ke, malah maknanya itu lebih ke beban gitu. Di situ ada hak anak yatim di situ dan sebagainya gitu ya. Masya Allah, yang akhirnya membuat saya nggak berpemandangan negatif lagi dengan Islam yang kayak membolehkan, padahal bukan membolehkan sih, mengatur tentang poligami ini gitu ya. Itu sampai seperti itu gitu. Masya Allah, saya malah melihat Islam tuh semakin indah, semakin fair gitu ya. Ketika ya memang iya, ketika enggak gitu, ketika lemah nggak kuat ya harus dilindungi dengan cara bagaimana gitu, bukan yang naif atau gimana gitu. Tapi pada saat mentadaburi Quran itu kan dokter sempat bilang ya bahwa nggak ada yang bertentangan gitu ya dengan hati dokter kayak gitu. Nah itu sedangkan mungkin banyak biasanya kita ini yang justru dari Islam kan kalau baca malah banyak timbul pertanyaan kayak misalnya maksudnya apa kayak gitu ya, dan mungkin kelemahannya kita kurang mencari tahu. Nah pada saat itu dokter memang betul-betul nggak ada yang bertentangan dengan hati seperti itu pada saat mentadaburi Quran. Paling ya itu tadi saya pertama kali itu ketika saya menemukan kata kami di terjemahan Al-Quran itu. Nah itu saya gini, ya kok lebih dari satu lagi? Itu sempet kayak gitu ya? Di batin tuh sempet begitu dulu. Tapi ya tadi saya selalu husnuzon dulu gitu ya, husnuzon dulu. Ini pasti ada penjelasannya gitu. Jadi saya ketika ada sesuatu yang gimana itu saya ketika itu saya langsung pasti ini ada penjelasannya. Dan waktu saya pelajari, saya bertanya, saya cari tahu, itu ternyata kata kami itu bukan artinya lebih dari satu, tapi seperti kayak itu bentuk pengagungan, penghormatan ya. Ketika kayak misalnya saya menyampaikan sambutan atau pidato kan bukan saya memakai bahasanya saya, tapi memakai bahasa kami gitu kan, lebih formal, lebih terhormat gitu kan untuk menyebutnya kami. Satu itu. Kemudian yang saya tahu juga itu ketika misalnya pesan itu disampaikan tidak secara langsung oleh Allah kepada Rasulullah, tapi melalui malaikat, jadi disebutnya dengan sebutan kami seperti itu. Akhirnya ya sudah, ketika yang saya temukan jawabannya itu sudah nggak ada gitu. Yang maksud saya nggak ada pertentangan itu ketika kadang seringkali kalau sebelumnya itu saya mencari dan tetap tidak menemukan jawaban gitu. Mencari tapi tetap nggak puas gitu. Nggak puas dengan masih belum ketemu gitu. Tapi ketika ini misalnya ada sesuatu yang saya kayak kemarin ya saya cerita kok ada sih di bawah laut ada api gitu, itu saya masih agak itu, tapi habis itu waktu saya pelajari memang terbukti secara ilmiah itu memang ada geolog yang mau menemukan itu gitu. Dan dan itu selesai gitu, pertanyaan saya selesai. Jadi nggak seperti puzzle yang berantakan, tapi ini udah seperti benang merahnya tuh ada gitu, ketemu. Jadi walaupun baru setahunan ini ya mempelajari Islam tuh kayak sudah kelihatan gitu benang merahnya, oh begini gitu ya, walaupun masih harus terus belajar ya. Cuman karena tadi Islam itu jujur, tidak ada di gimana kan ya. Ketika saya baru mungkin belajar dari sisi sini ya, yang tampak memang begitu. Ketika saya belajar dari sisi sini juga
ya begitu, karena ya cuma ada satu gitu kan. Kalau misalnya beda-beda mungkin saya bingung ya gitu ya, tapi karena cuma satu dan hanya itu yang disajikan, ya sudah gitu. Jadi itu memudahkan sih gitu. Jadi Masya Allah. Jadi maksudnya tentang Islam juga sebuah ideologi itu berarti lebih kepada menjadikan bahwa Islam itu juga sebagai pandangan hidup ya, Betul, Dok, ya. Jadi dalam segala hal, dalam memecahkan masalah seperti itu ya. ya semua kita tarik ya ke syariah Islam ya, ke hukum Islam gitu kan. Karena udah paling selamat lah kan, Islam itu selamat ya. Kalau kita turutin itu sudah dijamin selamat gitu. Untuk apa mencoba dengan cara yang lain gitu. Betul, tinggal ikutin aja ya tracknya ya, Dok, ya. Insya Allah. Masya Allah. Nah, sampai sekarang tapi yang membimbing Dokter Karissa siapa untuk gurunya? Secara langsung sih sementara ini ada 3 ya. Umi Irena Handono itu masih saya, kemudian Bunda Sri yang dari Mu'alaf Center, Bunda Sri Tarmizi, kemudian Kak Tere yang Mu'alaf juga itu. Mereka selalu yang keep in touch, yang selalu saling mengingatkan ya seperti itu gitu. Untuk kita selalu apapun yang kita lakukan tuh udah untuk mengharapkan ridho Allah saja gitu ya. Ketika kita juga belajar Quran gitu, atau mencari ilmu bukan untuk supaya dibilang orang yang berilmu ya, tapi untuk apa seperti itu, tapi kita misalnya ditolak sama Allah kan jangan sampai gitu ya. Jadinya lebih untuk mengingat itu sih. Jadi mereka menyadarkan bahwa yang penting cari ridho Allah itu aja gitu kan. Apa namanya, kalau udah ridho Allah ya udah semuanya kan nggak ada lagi yang dicari selain itu ya kan gitu. Berarti sama yang siapa, Bunda Sri ya? Bunda Sri itu Al-Quran. Kalau yang lainnya sampai sekarang sudah sampai tahap pada umumnya sama sih. Mereka prinsipnya adalah sebelum saya apa namanya istilahnya, saya senang banget baca buku-buku itu kan. Itu maka betah banget kalau di pondok pesantren itu ada perpustakaannya Umi Irena tuh, itu kayak rasa pengen dihabisin gitu buku ya. Tapi ya itu memang saya diminta untuk fokus dulu ke dalam Quran gitu ya. Tetap ya saya bagi gitu, biasa dalam satu hari saya itu jam-jam saya selalu baca Quran setelah sholat fardu gitu. Tapi selebihnya di luar itu saya ada buku yang saya baca kayak gitu gitu. Jadi tetap dapat sih semuanya, termasuk hadis ya. Hadis kan sekarang juga hadis ya, sudah Quran, hadis Bukhari Muslim sih baru Bukhari Muslim aja. Nah itu apa namanya, seperti itu kita sengaja bagi sih, karena kalau nggak dibuat kayak gitu khawatirnya ya ada yang miss, ada yang nggak kita pelajarin gitu. Jadi saya sengaja kalau Quran itu setiap habis sholat fardu insya Allah ya, kalau nggak ada sama sekali halangan. Kemudian apa namanya, kalau yang buku, yang hadis itu di luar itu gitu. Pokoknya ada waktu kosong jangan disia-siakan lah. Karena saya ngejar kan, saya meng-catch up yang dari lahir sudah muslim gitu kan. Saya baru di umur 37 ini, hampir 40 ini baru ini, jadi banyak yang saya harus kejar kan? Gitu ya. Tapi ini sudah Masya Allah banget, Dok. Masya Allah, sampai kita tuh kayak yang mungkin sejak lahir ya sahabat Ngaji Cerdas pasti agak punya perasaan malu gitu. Berarti dokter itu ini ya tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa menuntut ilmu gitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Kan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Iya, itu. Jadi nggak ada seminggu berapa kali gitu, nggak ada. Tapi setiap hari. Kalau pertemuan tadi dengan ustazah atau apa memang ada jadwal kan ya. Tapi kalau itu saya rasa itu justru privilege-nya kita ya sebagai hamba Allah itu ya, kita bisa waktunya kita istilahnya dapat komunikasi sama Allah ya saat kita sholat dan saat kita membaca saya surat cintanya Allah itu ya. Al-Quran tuh buat saya tuh kayak ya surat cintanya Allah. Kan dibilang juga di mana tuh, di An-Nahl kalau nggak salah, An-Nahl 89 ya. Itu apa namanya, jadi Alkitab itu memang Allah turunkan untuk memberi jawab untuk setiap perkara gitu, untuk menjelaskan semua perkara. Jadi kalau kita bingung gimana gitu ya balik lagi ke Al-Quran. Kemarin juga mentor-mentor saya itu menjelaskan semua itu ada jawabannya di Al-Quran gitu. Saya suka nanya-nanya, kalau sebenarnya kalau kita masih ada wudhu setiap mau sholat itu wudhu nggak sih?
ada di Quran gitu. Jadi saya tuh mungkin nggak langsung dikasih jawaban ya. Di situ saya jadi tertantang untuk belajarnya seperti itu. Jadi tertantang untuk mencari tahu gitu ya. Ada ya. Oh ada. Oh ya udah, berarti terlewat apa gimana kemarin tuh ya gitu. Jadi itu ada di situ. Kemudian ya gitu, gunanya ditadabur, kemudian kan kita catat ya. Jadi ayat ini, jadi ketika itu ya nggak tahu sih nanti kapan saatnya ada yang bertanya, mungkin kita ada ayat, enaknya kayak Ustadz Adi Hidayat tuh ya, Masya Allah. pojok kiri atas tuh ada itu gitu, pengen banget ya Allah. Kadang kita udah hafal ayatnya aja udah syukur gitu ya. Ini tempatnya pun Tempatnya, posisinya ya, Masya Allah. Itu sih yang saya ya mudah-mudahan ya Kita bisa seperti itu mudah-mudahan ya. kalau untuk yang hal baik-baik boleh kan ya iri. Ya, amin. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Tapi tadi saya agak sedikit kepo, berarti ketemu awalnya sama Bunda Iren itu gimana, Dok? Kalau ketemu Bunda Iren itu sebenarnya itu awalnya itu kan saya dapat yang buku dari adik saya itu. Saya waktu awal-awal diskusi tentang rencana saya untuk mualaf itu, adik saya memberikan buku referensi, coba kamu baca bukunya Dr. Robert Morey, judulnya Islam Invasion gitu kan. Itu bukunya 300 halaman gitu. Nah terus memang kayak analitik banget gitu ya, ilmiah banget gitu ya. Betul. Itu kayaknya ya rasanya begitu gitu. Saya nggak kerasa tuh udah baca baru dikasih tuh saya udah halaman ke 200 sekian, di hati tuh ada ini ngawur gitu. Di hati saya tuh ada perasaan seperti itu. Lalu saya berpikir ini, nggak mungkin ya ini buku udah lama, nggak mungkin orang Islam itu tinggal diam gitu. Saya tanya ke orang-orang, ada yang bisa jelasin ini nggak? Bisa jelasin ini nggak? Maksudnya istilahnya bisa counter pernyataan di buku ini nggak gitu kan? Kebetulan yang saya tanyakan susah untuk menjelaskan. Kemudian saya cari lagi di Google gitu ya, jawaban buku Islam Invasion. Saya yakin pasti ada jawabannya gitu. Dan alhamdulillah keluarlah buku Islam Dihujat karangan Umi Irena Handono itu. Saya baru baca bukunya, itu langsung saya pesan online. Pas datang ke rumah tuh saya bungkus kertas kado ya, sampulnya itu ya, karena kan waktu itu masih sembunyi-sembunyi. Nah itu saya baca kemana-mana saking penasarannya gitu ya. Saking penasarannya saya baca mana supaya cepat selesai. Karena tebal juga gitu, karena kan yang di counter bukunya juga 300 halaman ya, jadi buku Umiren mungkin 2/3 dari itu. Nah kemudian waktu saya menyelesaikan membaca buku itu, ya ada sih di dalam hati saya, ya Allah izinkan aku ya suatu saat bisa bertemu sama Umi Irena ini gitu ya. Terus gak lama Kak Tere bikin kajian online kalau nggak salah. Nah narasumbernya ada Umi Irena juga lagi ngomongin tentang syahadat kalau nggak salah. Ada juga di batin tuh rasa kebetulan, masa qadarullah banget ya? Iya, qadarullah banget. Itu tuh berurut gitu ya, berurut. Terus saya waktu dengan kajian tuh gini, ngelihat lagi sosok Umi Irena, kan saya belum kenal ya tokoh-tokoh di dalam Islam itu, jadi satu persatu itu karena ya Allah di hati aja gitu batin, ya Allah pengen ya ngomong ke Kak Tere, kenalin dong sama Umi Irena, tapi ya ngapain ya buat kayak gitu, kalau Allah kehendaki pastilah nanti suatu saat bisa dipertemukan, dimudahkan gitu, batin saya gitu. Nah qadarullah kejadian yang saya sampai harus harus diungsikan dulu ya sementara waktu itu, ternyata tim lawyer kemudian teman-teman itu membawa saya ke Pondok Pesantren Mu'alafah yang ternyata di dalamnya itu pembinanya adalah Umi Irena Handono. Jadi waktu saya datang itu, saya depan-depan dengan Umi Irena, saya nangis. Masya Allah. Umi, saya baca dulu bukunya. Sayang ini saya nggak kebawa karena saya waktu saat itu cuman yang di badan aja, nggak sempat bawa apapun gitu kan. Jadi bukunya ada Umi di rumah, mudah-mudahan nggak hilang. Alhamdulillah nggak hilang, masih ada ternyata. Nah itu, tapi sampul kadonya sudah hilang, mungkin sudah dibuka.